Baik pemirsa, kembali lagi dalam segmen terakhir di Bincang Pagi. Mbak Ida, Yep. ini hari ini mulai pendaftaran, tentunya antisipasi sudah dilakukan. Memungkinkan tidak kalau nanti pemilu di tanggal 9 Desember ini dimundurkan kembali? Bisa tidak sebenarnya? Iya. Kalau seandainya terjadi apa-apa? Ya, ada kondisi-kondisi yang sudah diantisipasi ya. Misalnya soal hanya satu pasangan calon, baik pada tahap pendaftaran maupun nanti pada tahap penelitian syarat calon. Bahkan ada satu putusan-putusan pengadilan yang mengakibatkan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan hanya ada calon tunggal. Itu sudah diantisipasi ya di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan KPU. Nah, yang ingin kami sampaikan pada masa pendaftaran ini, KPU memang di dalam kebijakannya selalu ingin meningkatkan derajat pelayanan dan akuntabilitas. Nah, kami ingin juga ada respon dari peserta pemilihan, calon-calon peserta pemilihan agar dapat bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, menyiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga kami pun juga tidak menghadapi kesulitan ketika harus memberikan pelayanan. Jadi kalau penyelenggaranya siap, calon pesertanya juga siap, ini kemungkinan dispute ini akan kecil. Jadi, yang potensi masalah itu kan bisa dari salah satu pihak. Kami menyadari sepenuhnya bahwa sebagai penyelenggara pemilu kami akan berusaha keras bukan menjadi faktor penyebab satu masalah begitu. Jadi kami ingin juga hal yang sama dilakukan oleh calon-calon peserta. Kita sudah dapat poinnya, Mbak Ida. Terima kasih, Mas Arwani sendiri. Bagaimana nih dari pihak pengawasan dan juga tanggung jawabnya nanti akan seperti apa? Siap itu kan melibatkan yang pertama adalah peserta. Dari partai politik kita juga berharap, saya selaku dari partai politik juga berharap bisa siap betul-betul untuk menghadapi pilkada serentak ini gitu ya. Jadi tidak ada calon tunggal lah gitu. Yang kedua adalah dari penyelenggara sendiri, KPU dan juga Bawaslu. Tahapan yang paling krusial saya kira nanti setelah pendaftaran adalah gugatan-gugatan itu ya yang mungkin muncul waktu itu juga akan menyita, saya kira verifikasi menjadi sangat penting. KPU dan Bawaslu. Dan yang ketiga, imbas dari semua ini, misalnya ketika ada penundaan, saya kira pemerintah ya, dalam hal ini Mendagri bersama turunannya adalah gubernur, betul-betul menjaga masa PLT ketika memang betul-betul ditunda nanti itu, orang yang betul-betul tidak partisan, tidak punya pretensi ke sana, betul-betul yang netral, menjaga betul ke arah menyejahterakan masyarakat itu. Baik, Mas Jayadi, terakhir bagaimana melihat atau berkaca dari pengalaman 2015 nanti 2017, apa saja yang harus ditutup ini celah-celah yang terjadi pada tahun ini? Ya, pertama ya karena ini memang pertama kali kita menyelenggarakan pilkada serentak, tanda kutip ya, nggak serentak benar sih, tapi serentak berkali-kali gitu. Jadi wajar kalau ada beberapa kegalauan ya, itu satu. Nah itu menurut saya seperti tadi ya, beberapa aturan yang bisa menimbulkan celah itu harus diantisipasi ke depan, entah itu melalui undang-undang ataupun melalui peraturan KPU gitu. Kemudian yang berikutnya yang saya katakan, meskipun potensi calon tunggal itu ada, tapi saya kok merasa nggak begitu pesimistis ya. Saya optimis bahwa kalaupun ada akan sangat sedikit calon-calon tunggal karena dalam beberapa pilkada yang sudah kita selenggarakan selama ini belum pernah ada calon tunggal ya yang menimbulkan masalah seperti disampaikan yang bisa kita antisipasi itu. Baik Mas Jayadi, terima kasih, Mas Arwani terima kasih, dan Mbak Ida terima kasih, dan selamat bertugas untuk hari ini dimulainya pendaftaran. Dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kami. Kita akan berjumpa lagi esok di Bincang Pagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Saya Zakiar, undur diri, sampai jumpa.